Baik, selamat pagi semuanya. Kalau di sini di saya pagi, berarti kalau di kalian selamat siang. Ya, hari ini kita akan masuk ikatan kimia selanjutnya. Kemarin saya tanya apakah mau ada Zoom lagi, silent reader ya. Jadi usaha untuk proaktif di tengah pandemi ini. Karena jika kalian tidak berbicara, saya akan terus lanjut ya. Jadi nanti jangan menyalahkan saya jika ada yang masih tidak mengerti, karena ketika saya tawari Zoom, kalian diam saja. Jadi usahakan proaktif ya. Seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke ikatan selanjutnya. Ikatan ion telah beres kemarin ya. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara muatan positif dan muatan negatif yang terjadi karena adanya gaya elektrostatik ya. Prinsipnya tuh selalu sama di ikatan ion, di ikatan kovalen, prinsipnya selalu sama. Unsur itu harus stabil. Ya, untuk harus stabil itu maka unsur harus berikatan ya. Stabil itu ciri-cirinya gimana, Bu? Elektron valensinya jumlahnya 8 atau 2 yang berlaku untuk hidrogen dan litium ya. Sekarang kita coba ya masuk ke ikatan kovalen. Kita hari ini akan belajar pembentukan senyawa kovalen, belajar struktur Lewisnya, dan akan mempelajari ikatan kovalen rangkapnya. Ya, kita pelan-pelan saja. Oke. Sekarang kita masuk ikatan kovalen. Ini maksudnya pembentukan senyawa kovalen melalui ikatan kovalen ya. Senyawa kovalen itu, ingat senyawa itu adalah kumpulan unsur-unsur atau atom-atom yang terbentuk melalui ikatan kimia. Tentunya kalau senyawa kovalen terbentuknya melalui ikatan kovalen. Ya. Nah, prinsip masih sama. Masing-masing unsur itu harus stabil mengikuti aturan oktet atau duplet pada elektron valensi. Jadi mau berapapun jumlah elektron valensinya harus kita usahakan supaya mereka menjadi stabil ya. Terus ini menghalangi saya. Nah, perhatikan senyawa di bawah ini. Kalian tahu air ya? Air itu rumus senyawanya H2O. Nah, air ini merupakan senyawa yang terdiri dari 2 atom dan 1 atom H. Ya. Sebelum mengerti gambar ini, jadi kalau kalian lihat gambar ini proses pembentukan senyawanya. Ya. Kita lihat dulu masing-masing. H itu non logam. Ingat ya, H itu walaupun di golongan 1A dia non logam. Berarti kalau non logam dia memiliki afinitas yang besar. Nah, afinitas itu adalah angka yang menunjukkan bahwa dia berpeluang untuk menarik elektron ke arah dirinya sehingga bermuatan negatif. Ya. Nah, tapi masalahnya di sini ada O juga non logam dan dia juga memiliki afinitas besar. Ya. Nah, kalau ciri-cirinya sama ini bagaimana unsurnya supaya stabil? Kan tidak ada yang melepaskan elektron ya. Tidak ada yang menangkap elektron. Jadi tidak ada hubungan gaya elektrostatik. Jadi gimana supaya stabil? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya. Jika terdapat 2 atom yang memiliki afinitas besar atau dua-duanya merupakan unsur non-logam, ya. Nah, atom H kita lihat di sini, kita H2O dulu ya. Kita harus tetap konfigurasikan. Jadi konfigurasi di sini itu adalah dasar dari segalanya. Tapi saya mengajarkannya konfigurasinya konfigurasi Bohr karena di sini lebih mudah. Ya. Jadi saya di sini mengajarkannya konfigurasi Bohr ya. Dari sini dulu, atom H. Atom H di sini dia membutuhkan 1 elektron untuk stabil. Ya. Kenapa, Bu? Karena dia hanya konfigurasinya 1 dan dia mengikuti aturan duplet. Sekarang atom O konfigurasinya 2, 6. Dia membutuhkan 2 elektron untuk stabil. Ya. Nah, karena
mereka ini sama-sama afinitasnya besar, sama-sama non-logam, mereka akan memakai elektron bersama untuk stabil. Tapi jumlah elektron yang dipakai bersama atau yang dipasangkan harus sama. Jadi misalkan H kan cuma punya 1 elektron. Jadi tentunya H hanya dapat berpasangan dengan 1 elektron dari oksigen. Mengerti? Jadi nggak bisa H-nya ngasih 1, O-nya ngasih 2. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Ya. Harus sama jumlah elektron yang dipakai bersamanya. Jika H ngasih 1, O juga harus ngasih 1. Lalu bagaimana, Bu? Di sini O-nya butuh 2 elektron. Ya, sementara H cuma punya 1 elektron. Nah, ini H-nya kita kali 2. Supaya sama ya jadinya ada 2 H ya. Ada 2 konfigurasi yang satu kayak gini. Jadinya karena hanya dikali 2, kita tulis rumus senyawanya H2O. Gitu. Kebayang? Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama elektron pada kulit terluar. Jadi, kalau di ion itu ada ion positif, negatif, dan mereka memiliki gaya tarik-menarik dan gaya elektrostatik, di sini elektronnya dipakai bersama-sama. Ya, mereka solid di sini. Dipakai bersama-sama. Kita coba lihat contoh lain. Contoh lainnya senyawa HCl ya, asam yang sering dipakai untuk pembersih toilet kayak Fixal. Di rumah kalian pasti ada tuh Fixal, Prostek. Nah, itu tuh makanya mereka tuh nggak boleh kena tangan ya. Mereka itu asamnya adalah asam HCl. Nah, kalau kalian praktikum, kalian pasti ketemu asam ini. Nah, tentu prinsipnya kalau ikatan kovalen itu atom akan memakai elektron bersama sesuai dengan kebutuhannya untuk stabil. H konfigurasinya hanya 1. Cl dengan nomor atom 9 konfigurasinya 2, 7. Ya. Nah, berarti lihatin elektron valensinya 7. Kalau supaya stabil itu elektron valensinya harus 8 ya, aturan oktet. Berarti dia hanya membutuhkan 1 elektron untuk stabil, ya. Berarti ini kenapa masih 6, ini 7 harusnya ya. Berarti atom H karena hanya butuh 1 elektron, atom Cl hanya butuh 1 elektron. Ya. Maka dari itu, karena mereka jumlah yang dipasangkannya sama, ya, jadi nggak ada yang dikali-kali 2, nggak ada yang dikali 3 ya. Karena H-nya membutuhkan 1 elektron, Cl-nya membutuhkan 1 elektron. Jadi yang dipasangkan H memberi 1, Cl memberi 1. Udah sama pemasangannya. Ya, jadi rumus nyawanya langsung aja HCl. Seperti itu. Supaya lebih mengerti, yuk kita coba kerjain contoh-contoh ini. Dengan mengacu aturan oktet duplet, ramalkanlah rumus kimia yang dapat dibentuk dari unsur berikut. Ya, ini ikatan kovalen. Kalau kalian lihat di sini unsurnya non logam semua. Saya kasih contoh untuk yang A, ya, tapi tetap ditulis ya di tugas kalian. Dan di sini kalian lihat di sini nggak ada nomor atomnya ya. Silakan cari sendiri nomor atomnya di tabel sistem periodik unsur. Biasanya kalau tabel sistem periodik unsur tuh ada di atas. Ya, kalau nggak di atas sini atau di atas sini. Ya, pokoknya angkanya bukan koma aja. Seperti itu. Jadi kita coba ya, coba yang aturan apa, kita coba ramalkan senyawa yang dapat dibentuk dari unsur C dan H. C itu nomor atomnya 6, berarti konfigurasinya 2, 4. Ya. H itu konfigurasinya 1. Nah, berarti ini C butuh 4 elektron. H butuh 1 elektron aja ya. Nah, kalau kayak gini gimana tadi? Ya, H-nya nggak mungkin ngasih 4 ke C kan ya, karena H cuma punya 1 elektron. Ya, berarti H-nya di sini kita kali 4. C-nya ya udah ya, kali 1 aja dia. Ngapain banyak-banyak lagi, kan H-nya yang harus memenuhi si C.
Berarti rumus senyawanya menjadi itu nggak jelas banget, maaf ya. CH4. Seperti itu. Ya, coba ya B, C, D, E, F sendiri. Prinsipnya sama kayak gini. Dia butuh berapa elektron dan tinggal dikali seperti ini. Kalau jumlahnya udah sama, dia butuh 1 elektron, ya udah nggak usah dikali. Kalau dia butuh 2 elektron, nggak usah dikali. Karena sudah sama-sama memberi 2 dan memberi 2 jadinya berikatan ya. Yang dipakai bersamanya 2. Seperti itu. Ya. Mari kita lanjutkan ya. Semoga jelas. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanya karena saya selalu jawab jika ada pertanyaan. Sekarang struktur Lewis. Struktur Lewis ini berguna untuk lebih menggambarkan bagaimana sih ikatan kovalen yang terjadi di elektron-elektron yang di sana itu bagaimana sih keadaannya. Kita contohkan pembentukan senyawa HCl. Ya. Seperti tadi H membutuhkan 1 elektron, Cl membutuhkan 1 elektron juga. Ya. Kita gambarkan struktur Lewisnya supaya kita terbayang ikatan kovalennya seperti apa. Cara menggambar struktur Lewis yang pertama, gambarkan elektron valensi dari setiap unsur sesuai dengan jumlahnya dengan lambang titik atau silang. Ya, ini lambang ya. Contohnya H elektron valensinya tadi 1 ya. Berarti kita coba gambarkan 1 titik. Nah, titik di sini tandanya elektron valensinya. Ya. Lalu Cl. Cl ini dia punya, lihat di sini, elektron valensinya 7. Berarti kita gambarkan 7 elektron valensi. Nah, di sini saya gambarkannya beda bentuknya. Supaya apa? Supaya tidak tertukar nanti dengan H. Ya, jadi saya bentuknya silang seperti ini. 7 seperti ini. Nah, aturannya setiap sisi ini ya harus maksimal 2 elektron seperti ini. Terbayang ya? Tapi nanti ini bisa nggak selalu 2 seperti ini, cuman ini pada umumnya. Dan nanti kita lihat di slide selanjutnya ada yang bisa satu sisi bisa sampai 3. Tapi selanjutnya ya, kita lihat yang umumnya dulu seperti ini. Satu sisi seperti ini maksimal 2 elektron. Ya. Nah, tadi kan kita udah tahu H membutuhkan 1, Cl membutuhkan 1. Nah, kita pasangkanlah 1 elektron valensi dari sini, 1 elektron valensi dari Cl. Kita pasangkan jadi seperti ini nih, lihat ya. H-nya memberi 1, Cl-nya memberi 1. Jadi kalau kita lihat ya atom H ini ya. Wah, atom H-nya memakai bersama elektron dari Cl. Jadi dia mengikuti aturan duplet. Berarti dia udah stabil. Ya, duplet itu elektron valensinya 2 ya. Sekarang kita lihat Cl. Wah, Cl dia memakai bersama elektron dari H. Wah, dia berarti udah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Elektron ke-8-nya ini dari H karena dipakai bersama. Ya, wah, dia udah stabil. Nah, inilah ikatan kovalen. Elektronnya dipakai bersama. Ya. Kalau ini disebut struktur Lewis, kalian juga harus bisa gambarkan struktur bangunnya. Struktur bangun itu seperti ini. Ikatannya kita gambarkan. Ini ya yang dipakai bersama elektronnya. H ngasih 1, Cl ngasih 1. Jadi kita kasih 1 strip seperti ini. H strip Cl. Strip di sini maksudnya apa, Bu? Di sini ada elektron yang dipakai bersama, lihatin. Seperti itu, ya. Karena dia dipakai bersama, jadi stabil. Jadinya si unsur H dan Cl-nya. Kita coba ya H2O. Di sini masih kosong, saya coba gambar ya. Semoga bagus, saya masih tidak bisa memakai pentab. Pembentukan senyawa H2O. Tadi kita udah mengkonfigurasikannya. H itu butuh 1 elektron dan O butuh 2 elektron.
Ya, maka dari itu ini dikali 2. Ya, si H-nya, si O-nya kita kali 1 aja. Kita gambarkan elektron valensinya terlebih dahulu ya. H ada elektron valensinya 1, tapi itu H-nya ada 2 ya. Berarti kita gambarkan dulu. Terus O ada 6 ya elektron valensinya. Kita gambarkan 6 ya. Nah, gambarnya boleh kayak gini, boleh lihat saya? 1. Jadi masing-masing sisi itu 1 dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi seperti itu ya. Lihat ya cara penggambaran si elektron valensinya. Nah, habis itu oh, ini butuh berapa sih elektronnya? Butuh 2, tapi H-nya butuh berapa? Butuh 1 ya. Berarti H yang elektron valensi ini, dia berikatan dengan 1 elektron dari O ini ya. Nah, berikatan. Tapi Bu, O masih kurang 1. Kan dia butuh 2 elektron. Oke Bu, 1 elektron dapat dari H ini. 1 lagi dari mana? Dari H yang ini. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih, si O ya, kita lihat O. Karena dia memakai elektron bersama dari H, lihat dia jadi oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kita harus lihat H juga. H dia pakai elektron bersama dari O. Wah, dia duplet. Dia ada 2 elektron valensi. Dia juga stabil jadinya. Nah, ini gambar struktur Lewis yang harus kalian mengerti. Ya. Jadi kuncinya menggambar elektron valensinya dan harus tahu dia butuh berapa elektron. Ya. Kita coba latihan yang selanjutnya. Gambarkanlah rumus struktur Lewis berikut ini. Ini soalnya sama kayak tadi, cuman kalian harus gambarkan struktur Lewis ya. Tadi itu C itu butuh 4 elektron ya. H itu hanya butuh 1 elektron. Kenapa Bu 1 elektron? Saya ulangin lagi, H itu aturannya duplet, stabilnya itu dia duplet, elektron valensinya jumlahnya 2. Ya, berarti ini hanya kali 4. Kita gambarin dulu apanya? Apanya yang digambar? Elektron valensinya ya. Ini 4, ini 1. 4, berarti C saya gambarnya 4. 1, 2, 3, 4. H-nya cuma 1 elektron valensinya, tapi jumlah atom H-nya ada 4. Ya. Jadinya seperti apa ini? Jadinya lihat 1 elektron C ini berikatan dengan 1 elektron dari H ya. Lihat. Set. Nah, seperti ini. Maaf. Kurang digambar tadi elektron. Jadi gambar dulu elektron valensi C-nya ya, baru berikatan dengan H. Bu, tapi C kan butuh 4 elektron. Sementara ini jumlah elektronnya jadinya baru 1, 2, 3, 4, 5. 3 lagi, ya kita masukkan 3 lagi si atom H itu ya. Nah, kita pasangkan elektronnya. Ya, jadi lihat C-nya, karena dia C memakai elektron bersama dengan 4 atom H, ya, lihat C akhirnya stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang kita lihat H-nya. 1, 2. Oh iya, H-nya juga stabil jadinya. Ya. Rumus bangunnya harus kalian gambarkan juga. Gimana ya gambar rumus bangunnya? Tinggal kalian gambarkan unsur atau atomnya, lalu kalian gambarkan ikatannya. Lihat, di sini mereka memberi H memberi 1, C memberi 1 ya. Berarti garisnya hanya 1 seperti ini. Nah, jadi lambangnya ini tuh ada ikatan, ada elektron yang dipakai bersama. Nah,
Seperti itu. Semoga jelas ya. Sekarang kita ke bagian terakhir dari bab ini. Ya, ini kerjain dulu. Jadi gitu ya caranya, kerjain dulu baru maju ke subbab selanjutnya. Kita maju ke subbab selanjutnya dari bab ini. Ya. Sekarang kita akan mempelajari ikatan kovalen rangkap. Ya. Tentunya senyawa kovalen rangkap terbentuk melalui ikatan kovalen rangkap. Yang berarti jumlah elektron yang dipakai bersama lebih dari satu. Jadi kita lihat di sini di sebelumnya ya. C hanya memberi satu, H hanya memberi satu. Jadi elektron yang berikatan itu yang dipakai bersama masing-masing hanya satu dari unsur ya. Nah kalau ini lebih dari satu, bisa aja ada atom yang ngasih 2 elektron dan atom satu lagi tentunya harus ngasih 2 elektron juga. Ingat, jumlah elektron yang dipasangkan harus sama. Sekarang kita lihat gas oksigen. Gas oksigen yang kita hirup, yang ada di sekitar kita ini, rumus senyawanya adalah O2. Kenapa sih Bu O2? Ada sebabnya. Jadi nggak ada ya senyawa oksigen yang kita hirup itu hanya atom O aja, meninggal kalian kalau kayak gitu. Ya. Oksigen yang kita hirup itu rumus senyawanya O2. Tapi kenapa sih Bu? Bisa dijelaskan dengan ikatan kovalen ini. Ya. Kita lihat ya, O. O itu nomor atom 8, konfigurasinya adalah 26. Dia membutuhkan 2 elektron. Ya. Untuk stabil dia butuh 2 elektron. Maka dari itu dia ambil dari atom O lainnya. Ya. Yang membutuhkan 2 elektron juga. Ingat, kecenderungan unsur itu harus stabil. Jadi kalau cuma atom O yang kita hirup gitu, badan kalian nggak stabil dan itu dead gitu ya. Jadi harus ada 2 atom O yang masing-masing membutuhkan 2 elektron. Ya. Sebentar, di sini saya gambarnya salah ini. Kelebihan ini saya gambarnya. Nanti kalau di PPT udah dibenerin ya. Aduh. Kalau di PPT sudah saya benarkan. Ya, yang pertama kita gambarkan dulu elektron valensinya ya. Saya gambarkan dulu di sini. Elektron valensinya masing-masing 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ya. O-nya satu lagi juga 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, tapi masing-masing membutuhkan 2. Ya. Jadi saya gambar seperti ini. Nih lihat. Yang ada sendiri-sendiri ini saya jadikan satu seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa berikatan dengan atom O lainnya. Karena atom O ini membutuhkan 2 elektron, dia memakai bersama 2 elektron dari oksigen lainnya. Seperti ini. Ya, dia butuh 2 elektron O-nya. Oh, dia pakai dari 2 elektron dari atom oksigen lainnya. Beda halnya kalau tadi H2O ya. Nih. H2O karena dia berikatannya dengan H. H cuma punya 1 elektron. Ya mau nggak mau hanya kita kali 2. Tapi kan ini O ya, O-nya dia punya 6 elektron. Jadi O-nya nggak usah kita kali 2, kita manfaatkan aja elektron valensi yang ada. Oh, karena masing-masing membutuhkan 2 elektron, yang berikatan ini harus 2. Jadilah si struktur bangunnya, lihat nih. Karena ada 2 elektron yang berikatan, jadinya garisnya jadi 2 seperti ini. Ya, lihat. Ya, jadi ini apa lambangnya si ini itu? Oh, yang berikatan itu adalah ada 2 elektron. O yang di sini ngasih 2 elektron, O yang di sini ngasih 2 elektron. Ini yang disebut ikatan rangkap 2. Karena ada 2 elektron yang dipakai bersama. Mengerti ya? Sekarang kalau kita lihat nitrogen, gas nitrogen yang ada di sekitar kita juga, 70% udara di kita ini adalah nitrogen ya.
nitrogen dengan nomor atom, ini kenapa masih? Ini N ya, nanti di PPT kalian sudah betul. Konfigurasinya 25. Dia membutuhkan 3 elektron. Yang di sini juga dia butuh 3 elektron ya. Kita gambarkan dulu elektron valensinya ya, Bu. N, 1, 2, 3, 4, 5. N, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena N yang 1 butuh 3 elektron dan N1 butuh 3 elektron, tentunya ada 3 elektron yang dipakai bersama. Ya, jadi elektron-elektron yang menyendiri ini saya satu sisikan seperti ini. Ya, karena apa? Ini tuh harus sama jumlah yang dipakai bersama. N ini memakai 3 dari N ini memakai 3 elektron dari N ini. Ya, lihat ini ya, lihat layarnya ya. Lihat, N ini dia memberi 3 elektron ke N ini. Tentunya N yang satu lagi, yang sebelah kanan ini harus memberi 3 elektron juga. Jadi kalau kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, N-nya jadi oktet. Udah stabil deh. Nah, rumus strukturnya gimana? Struktur bangunnya. Karena ada 3 elektron yang dipakai bersama, jadinya rangkapnya ada 3. Nih. Ini tandanya apa, Bu? Jadi ada 3 elektron yang dipakai bersama. Nah, latihan terakhir dari hari ini, saya kasih contoh 1 ya. 3 lainnya boleh kerjakan sendiri di tugas kalian masing-masing. Saya coba dulu atom C. C itu punya nomor atom 6. S itu 28. 16 S itu. Ya. Jadi konfigurasinya ini adalah 24, ini 2, 8, 6. Dia butuh 4 elektron ya, buat stabil elektron valensinya. Sementara dia butuh 2 elektron. Ya. Mana yang dikali, atas atau bawah? Tentunya yang angka lebih kecil yang dikali ya. S ini harus kita kali 2 dulu supaya memenuhi kebutuhan elektron si C. Ya. Kita gambar dulu, Bunda, teman-teman, elektron valensinya. Ya, di sini harus kalian ramalkan. Oh ya, pertanyaan belum saya bahas ya, mohon maaf. Di sini kalian harus meramalkan rumus kimianya dan dapat menggambar struktur Lewisnya. Jadi kalau kalian dapat dari sini udah dapat ya sebenarnya. Sebenarnya sudah dapat rumusnya CS2. Tapi bagaimana struktur Lewisnya? Kita gambar dulu struktur Lewis dari elektron valensinya. C itu 4, S-nya ada 6 ya elektron valensinya. 3, 4, 5, 6. Ya. Tapi ada 2 atomnya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena C butuh 4, ya, sementara S ini hanya butuh 2 buat stabil, berarti 2 elektron C ini berikatan dengan 2 elektron dari S ini. Kita lihat. Nah, seperti ini dipakai bersama. Yang masing-masing sendiri ini jadi nyatu ke atas seperti ini. Ya. Tapi Bu, kalau kayak gini, kalau masih dapat 2 elektron dari S, jumlahnya masih 6. 2 lagi kita pasangkan dengan atom S yang ini. Karena dia juga perlu stabil kan ya atom S ini. Nah, seperti itu. Kita lihat jadinya. C-nya jumlahnya berapa? Kalau sudah dipakai bersama elektronnya? 1, 2. Lihat layarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, bener Bu. Oktet. Kita lihat yang S-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, bener Bu. Lihat yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, jadi struktur bangunnya seperti ini ya. Ada 2 yang dipakai bersama.
Ada 2 yang dipakai bersama. Seperti itu. Jadi jawaban kalian ada 3 ya. 1, 2, 3. Silahkan kerjakan semua latihan soalnya. Batas waktunya hari ini sampai malam. Ya, sampai jam 8 malam. Semoga mengerti. Dan kalian kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Ya. Untuk besok kita tidak akan materi baru, sepertinya besok hanya akan latihan soal. Ya, karena besok kalau ada pertanyaan sepertinya saya susah jawab. Demikian, terima kasih.